Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Sugeng Rianto dengan NIM 109, Nadio Suseno 110 dan Jundi Mukhtarudin 119. Di sini kami akan membahas tentang what's wrong with indoctrination and brainwashing. Langsung saja masuk ke pembukaan. Secara umum, istilah indoktrinasi memiliki asosiasi peyoratif yang kuat. Ini tidak selalu terjadi. Sampai paruh kedua abad ke-20, indoktrinasi dipahami sebagai tidak lebih ofensif daripada konsep seperti pendidikan atau pengajaran. Bahkan saat ini, kamu umumnya mendefinisikan indoktrinasi dengan cara yang netral. Dengan menekankan transmisi, doktrin atau kepercayaan. Namun, dalam debat pendidikan dan politik, indoktrinasi biasanya digunakan sebagai istilah yang merendahkan. Nyatanya, indoktrinasi biasanya ditempatkan sebagai antitesis dan jenis praktik pendidikan yang dianggap tepat dalam masyarakat modern, liberal, dan demokratis. Namun, sejauh ini target yang paling populer untuk tuduhan indoktrinasi adalah sekolah berbasis agama. Next, the problem of indoctrination. Kehidupan sosial bergantung pada mengasumsikan penerimaan sepakat konvensi yang kompleks. Tanpa mereka, manusia harus menggunakan untuk menegosiasikan setiap situasi baru lagi dan akan menghadapi risiko kehancuran sosial. Jadi tampaknya masuk akal untuk menyatakan bahwa kaum muda perlu mempelajari konvensi lingkungan sosial mereka. Siswa menghabiskan puluhan ribu jam di sekolah selama periode perkembangan ketika sebagian besar nilai dan perilaku sosial menjadi mapan. Dan tentunya tanpa aturan, regulasi, dan rutinitas, sekolah itu sendiri akan kacau balau. Ada kalanya nilai-nilai yang dipromosikan oleh sekolah dipertanyakan. Ada banyak cara untuk membawa orang menerima pandangan orang lain. Ancaman kematian misalnya merupakan pendekatan yang populer secara historis. Metode lain yang banyak digunakan untuk memaksa kepatuhan adalah ancaman atau penggunaan penyiksaan. Lanjut, the marketing indoctrination. Jika diterima bahwa pendidikan harus melibatkan hanya cara-cara pengajaran yang dapat diterima secara moral, maka kebanyakan orang akan menyimpulkan bahwa indoktrinasi tidak dapat diterima. Seperti yang telah kita lihat, pada tingkat yang sangat umum indoktrinasi melibatkan memimpin orang untuk memegang keyakinan tertentu dengan cara tertentu. Namun, tidak berarti kita harus mencela semua ajaran kepercayaan. Para filsuf akan mengatakan bahwa menanamkan keyakinan adalah syarat indoktrinasi yang diperlukan, tetapi bukan syarat yang memadai. Beberapa kondisi atau kondisi lain diperlukan untuk mengatakan bahwa indoktrinasi telah terjadi. Diskusi tentang isi indoktrinasi selalu menimbulkan pertanyaan tentang metode yang digunakan untuk mengajar. Seperti yang telah kita lihat, metode otoriter sering digunakan untuk menumbuhkan keyakinan otoriter. Jelas beberapa metode menanamkan keyakinan tidak dapat dipertahankan, seperti mencuci otak, membius, kurang tidur, dan pesan bawah sadar. Tetapi sangat sedikit guru yang meragukan penggunaannya. Jadi, mungkin kasusnya bahwa fokus pada metode sebagai kondisi indoktrinasi dapat membuat kita ke dalam rasa aman yang palsu karena kita akhirnya mengabaikan pendekatan yang lain lebih halus. Persaingan ketiga, untuk kondisi indoktrinasi yang memadai adalah niat guru. Mengikuti baris argumen ini ketika ia mendefinisikan indoktrinasi sebagai penanaman yang disengaja dan keyakinan yang tak tergoyahkan, dan menulis bahwa bangsa indoktri merupakan upaya untuk membatasi secara substansial kemampuan akhir anak untuk berfungsi secara mandiri. Jika guru telah dididik dalam sistem indoktrinasi, maka kemungkinan dia sudah tidak ada lagi menyadari tujuan sebenarnya dari sekolah daripada siswa. Guru adalah korban sekaligus pelaku indoktrinasi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nadil Suseno. Kepada Nadil Suseno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadil Suseno. Saya akan melanjutkan dari Sugeng tadi. Para filsuf pendidikan hampir secara universal menggambarkan indoktrinasi sebagai praktik non-pendidikan. Memang mereka telah berusaha keras untuk membatasi pendidikan dari Indonesia, maka mewujudkan bahwa banyak dari mereka juga percaya bahwa hal itu tidak dapat dihindari. Dalam menerima indoktrinasi sebagai hal yang tak terhindarkan, para penulis ini tampaknya mengambil posisi yang mirip dengan Wagner, yaitu bahwa indoktrinasi melibatkan menyebabkan seseorang memiliki keyakinan bahwa mereka tidak dapat memberikan atas dasar rasional. Ini paling jitu dalam kasus anak-anak yang sangat muda karena sering diasumsikan bahwa mereka tidak mampu dengan sengaja memilih untuk mengikuti tindakan rasional atau mampu dibujuk secara rasional. Oleh karena itu, metode non-rasional dan otoritatif diperlukan menurut kriteria lain yang diusulkan tentang konten indoktrinasi, niat dan konsekuensi. Sepenuhnya masuk akal untuk menyarankan bahwa anak-anak untuk sementara tidak dapat memahami seperangkat keyakinan dan praktek, tetapi niat konsekuensi sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan seperti otonomi. Masalah utamanya bukanlah apakah siswa diberi alasan atau bukti yang mendukung suatu keyakinan atau tidak, tetapi apakah alasan atau bukti tersebut ada atau tidak. Yang selanjutnya, conclusion. So what's wrong with indoctrination? Jika disepakati bahwa pendidikan harus melibatkan hanya cara-cara pengajaran yang dapat dipertahankan secara moral, maka pernyataan filosofis tentang konten, metode, niat, dan konsekuensi pendidikan memiliki implikasi pada praktik. Beberapa pendekatan mungkin perlu ditolak karena bertentangan dengan apa yang secara wajar mungkin dianggap pantas bagi siswa. Mungkin itu dari saya. Silakan Jundi melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jundi Muhtarudin. Di sini saya akan melanjutkan dari Nadil, masih di bab kesimpulan. Telah disarankan dalam bab ini bahwa indoktrinasi dapat menjadi karakteristik yang berguna dalam istilah gaya pengajaran tertentu yang menghasilkan dimasukkannya keyakinan non-bukti dan non-kritis. Indoktrinasi tidak dapat diterima di sekolah karena konsekuensinya tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan pikiran dan otonomi yang umumnya dianggap sebagai inti dari demokrasi liberal. Salah satu cara yang menarik untuk mempresentasikan prinsip-prinsip ini adalah dalam istilah apa yang disebut Joel Weinberg sebagai hak anak untuk masa depan yang terbuka. Indoktrinasi tidak dapat diterima karena pendidikan yang menjadi seorang anak cocok dengan satu sisi kehidupannya, secara tidak dapat ditarik kembali pilihan-pilihannya yang lain. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat diterima karena merugikan anak tersebut dengan mengorbankan otonominya, dan secara moral tidak dapat diterima. Bacaan lebih lanjut, further reading. Koleksi Snook tahun 1972 masih merupakan perlakuan filosofis paling komprehensif dari indoktrinasi, dan sebagian besar diskusi selanjutnya dibingkai dalam argumen yang disajikan dalam buku itu. Brickhouse menawarkan pengantar yang sangat berguna untuk pemikiran filosofis tentang pendidikan dan sangat pandai mengartikulasikan kasus untuk versi pendidikan liberal dan demokratis yang dianggap dalam bab ini. Bailey and Cohen membahas indoktrinasi dalam diskusi yang lebih umum tentang politik pendidikan. Thiessen menawarkan pembelaan yang kuat terhadap pendidikan agama untuk tantangan indoktrinasi, dan juga paling banyak melalui tinjauan ulangan topik. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.